Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Semua dewan guru, khusus Raisul Madrasah yang saya hormati, teman-teman tim IT MA Nahmus, pengelola channel MA Nahmus yang saya hormati juga. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk melanjutkan mata pelajaran kami, yaitu mustalah hadis, yang saat ini sudah pertemuan yang ke-6, part yang ke-6 pada anak-anak semua, khususnya kelas 10 baik IPA maupun IPS yang saya banggakan. Mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca Fatihah. Semoga kita mendapat ilmu yang barokah, manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan istilah-istilah yang berlaku di kalangan ahli hadis. Sebelumnya diterangkan ada 13 jumlahnya. Kita sudah membahas 4 istilah. Jadi sekarang kita melanjutkan istilah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-khamisu tawi kang kaping 5, al-matnu iku matan. Wa huwa utawi matan ma ya iku perkara yantahi kang tumeka ilaihi maring ma apa ghayatus sanati pungkasane sanad minal kalami saing guneman. As-sadisu utawi kang kaping 6, as-sanadu iku sanad. Wa huwa utawi sanad at-tariqu iku dalan. Al-muwassilu kang nekake ilal matni maring matan. As-sabi utawi kang kaping 7, al-isnadu iku isnad. Wa huwa utawi isnad iku raf'ul hadisi, nyandarake hadis ila qailhi maring wong kang ngendikake hadis. Wa qila lan den ngendikake apa innahu sak temen sanad iku bi makna sanadi kelawan nganggo maknane sanad. Asaminu tawi kang kaping 8, al musnidu iku musnid dikasrin nuni kelawan kasroe nun. Wa huwa utawi musnid man ya iku wong yarwi kang riwayatake sapa man al hadis ing hadis bi isnadi kelawan sanate hadis. Di istilah yang ke-5 sampai 8 langsung saya baca tadi karena pendek-pendek. Jadi istilah yang ke-5 adalah matan, yang ke-6 sanad, yang ke-7 isnad, dan yang ke-8 musnid. Kenapa saya baca satu persatu? Karena saya baca langsung 5 sampai 8 ini karena seperti 1 sampai 4 kemarin atau pertemuan sebelumnya saya baca langsung 4 itu karena satu dengan yang lain ada kaitannya. 1 sampai 4 kemarin banyak yang muradif, maknanya sama. 5 sampai 8 ini satu dengan yang lain saling berkaitan. Yang kelima atau yang pertama juga tadi, istilah yang kelima adalah matan. Yang dinamakan matan adalah perkara yang jatuh setelah sanad. Perkara yang jatuh setelah sanad. Jadi setelah sanad terus ada kalimat. Nah, kalimat itu namanya matan. Gitu. Berarti istilah yang ke-6 sanad
Sanad berarti kebalikan dari matan. Jadi kalimat yang jatuh sebelum matan. Ini namanya sanad. As-tariqu al-muwassilu ilal matlu. Yang dinamakan sanad, istilah yang keenam, jadi keliru. Istilah yang keenam sanad, yang secara gampang artinya kalimat yang jatuh sebelum matan hadis, atau al-tariqul muwassilu ilal matni, jalan menuju matan. Pokoknya kalimat yang jatuh sebelum matan Indonesia. Nggo biar ngapain nanti ada kaitannya dengan 7 dan 8. Istilah yang ketujuh as-sabiu al-isnad. Istilah yang ketujuh namanya isnad. Isnad ini wa huwa raful hadis ila qailihi. Ada dua pendapat dalam isnad ini, atau istilah yang ke-7 ini. Pendapat pertama yang dinamakan isnad, atau pendapat yang pokok ini, adalah raful hadis ila qailihi, menyandarkan hadis pada orang yang mengucapkannya, pada orang yang mengatakannya. Jadi penyandaran hadis pada orang yang mengatakan itu namanya isnad. Pendapat kedua, isnad adalah maknanya sama dengan sanad. Jadi isnad ya sanad kuwi, sanad ya isnad. Jadi muradif antara sanad dan isnad. Ini menurut pendapat yang kedua. Terus istilah yang ke-8, musnid. Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis beserta isnadnya, orang yang meriwayatkan hadis beserta sanadnya. Ini namanya musnid. Ini istilah yang ke-8. Jadi yang intinya walhasil, istilah yang ke-5 sampai yang ke-8 ini apa tadi? Matan, sanad, isnad, dan musnid. Jadi empat istilah ini bisa kita jumpai ketika kita membaca hadis secara sempurna. Artinya di situ, misalnya contoh kita lihat di kitab-kitab hadis, qala siapa misalnya, qala asy-Syafi'i an siapa, terus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala titik-titik, terus innamal amalu binniyati misalnya, terus di bawahnya rawahul Bukhari wa Muslim. Itu contoh kalimat hadis secara sempurna, bahas hadis secara sempurna. Nah, kalau kita melihat satu hadis secara utuh, 4 istilah ini ada di situ, yaitu matan, sanad, isnad, dan musnid. Matan, kalimat yang jatuh setelah sanad, atau bisa dikatakan matan adalah isi dari hadis. Setelah qala Rasulullah SAW, terus apa, innamal amalu binniyat lah. Contoh innamal amalu binniyat itu namanya matan hadis. Nah, terus yang kedua tadi sanad. Sanad itu jalur riwayat hadis atau kalimat yang jatuh sebelum matan. Jadi nama-nama perawi mulai awal hingga akhir sampai terakhir biasanya nama an Rasulillah, nama Nabi, penyebutan Rasulullah. Nah, nama-nama perawi jalur riwayat itu namanya sanad. Gitu. Terus istilah yang ke-7 tadi isnad. Isnad itu penyandaran hadis pada orang yang mengucapkannya. Jadi pertama itu ucapan siapa gitu. Bisa seperti tadi saya contohkan, qala asy-Syafi'i. Misalnya Imam Syafi'i berkata, an siapa? An gurunya, an Malik, an Nafi, an Ibni Umar, an Rasulillah misalnya. Nah, qala asy-Syafi'i. Nah, isnad penyandaran hadis terhadap Imam Syafi'i. Qala asy-Syafi'i, ya Syafi'i namanya isnad. Di awal tadi. Terus yang ke-8, istilah yang ke-8 musnid. Seperti contoh tadi qala asy-Syafi'i dan seterusnya sampai matan hadis innamal binniyat rawahul Bukhari Muslim.
ruang riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim. Lah Al-Bukhari dan Muslim penyebutan nama itu namanya musnad. Jadi saya ulang, istilah yang ke-5 sampai ke-8 ini satu dengan yang lain saling berkaitan dan bisa kita temukan, bisa kita jumpai dalam penulisan hadis secara sempurna. Jadi di situ ada sanad, matan, isnad dan musnad. Nah, kita lanjutkan istilah yang ke-9. Atasi utawi kang kaping 9 al musnadu iku musnad bi fathin nun kelawan fathain nun wa yutlaqu lan den ucapake den mutlakake apa musnad alal kitab ing atase kitab alladzi jama'a kang ngumpulake fihi ing dalam kitab alladzi jama'a kang ngumpulake sapa rawi fihi ing dalam kitab ma ing hadis rawa kang riwayatake hu ing ma sapa wahidun wong suwiji minas sahabati saking sahabat au aksaru utawa luwih akeh. Contone ka musnadil imami Ahmad, contone kaya kitab musnade Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Wa itlaqu lan den ucapake apa musnad ala sanadi ing atase makna sanad wala nau'in lan ing atase warna suwiji min anwa'il hadisi saking pira-pira warnane hadis kama kaya keterangan sayati kang bakal teko apa ma. Istilah yang ke-9 musnad. Kalau istilah yang ke-8 musnad, sekarang istilah yang ke-9 musnad, hanya beda harokat. Musnad sekarang yang ke-9 musnad. Nah, musnad artinya, jadi di sini musnad ini mempunyai 3 makna yang berbeda karena ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, musnad adalah nama kitab hadis. Musnad adalah nama kitab hadis. Kitab hadis yang di dalamnya berisi kumpulan hadis yang bersumber dari satu jalur riwayat sahabat. Jadi dari siapa terus sumbernya jalurnya dari satu sahabat. Ini saya dicontohkan di tulisannya kitab tadi, contohnya kitab musnadnya Imam Ahmad. Nah, di kitab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, itu mempunyai kitab yang dijuluki kitabnya dinamakan kitab musnad karena di dalamnya terdapat kumpulan hadis yang bersumber dari satu jalur sahabat. Itu kitab musnad namanya. Kitab Imam Syafi'i juga punya, tapi yang lebih terkenal itu lebih musnadnya kitab Ahmad bin Hanbal. Nah, itu. Terus makna kedua, pendapat yang kedua mengatakan makna musnad itu sama dengan maknanya sanad. Jadi seperti sebelumnya tadi isnad, istilah yang ke berapa tadi? Ke-7 isnad. Berarti sanad, isnad, sekarang musnad. Ada persamaan di pendapat, karena pendapat kedua ini mengatakan musnad itu maknanya sama dengan sanad atau muradifnya sanad. Pendapat ketiga, musnad adalah nama hadis. Ya, nanti ada nama hadis, salah satu hadis namanya itu hadis musnad. Nanti dalam pembagian hadis, seperti dulu istilah yang keempat ya, atau yang istilah yang ketiga dulu ya, ketiga ya asar ya. Pendapat kedua asar mengatakan hadis mauquf. Hadis mauquf juga nama salah satu hadis. Begitu juga nanti dalam bagian hadis ada juga yang dinamakan hadis musnad. Ini istilah yang ke-9. Kita lanjutkan istilah yang ke-10. Al-ashiru. Ini waktunya molor sedikit, biasanya sekitar 15 menit. Sekarang video kali ini sekitar 20 menit ya, kita nanti
bisa menyelesaikan 13 istilah ya. Masih ada 4 istilah lagi. Al-asyiru tawi kang kaping 10. Al-muhaddisu iku muhaddis. Wa huwa utawi muhaddis man yaiku wong hafidho kang apal sapa man kasiron ing kang akeh minal ahadisi saking pira-pira hadis wa alimalan ngerti sapa man adalah tarijali ing sifat adile pira-pira perawi hadis wajar hagum lan cacate utawa kekurangane ar-rijal, kekurangane para perawi hadis. Al-hadi asyara utawi istilah kang kaping 11 al-hafidhu iku al-hafid wa huwa utawi al-hafid man iku wong hafidho kang apal soman mi'ata alfi hadisin ing 100.000 hadis musnadatin sak sanad-sanate. Asani asyara utawi istilah kang kaping 12 al-hujjah iku al-hujjah wa huwa utawi al-hujjah man yaiku wong hafidho kang apal sapa man salah sami ati alfi hadisin ing 300.000 hadis musnadatin beserta sanadnya sak sanad-sanate. Asali sa asyara utawi istilah kang kaping 13 al-hakimu yaiku al-hakim wa huwa utawi al-hakim man yaiku wong ahata kang nguasai sapa man bis sunnati kelawan sekabeh hadis. Istilah yang ke-10 sampai 13 ini merupakan gelar bagi para ahli hadis, gelar kehormatan istilahnya begitu. Kalau dalam pendidikan itu ada tingkat-tingkatnya sarjana misalnya S1, S2 dan seterusnya. Dalam ilmu hadis, dalam mustalah hadis ini juga ada gelar penghormatan bagi para ahli hadis. Dimulai tingkat yang pertama menjadi istilah yang 10 ini. Istilah yang ke-10 adalah al-muhaddis. Muhaddis, orang yang hadis, muhaddis. Nah, apa itu istilah muhaddis? Artinya adalah orang yang hafal hadisnya banyak itu tidak hanya 3, 10, 20, ini banyak itu mencapai ribuan. Tidak ada perincian secara khusus, pokoknya banyak ini sampai ribuan begitu. Dan orang tersebut mengetahui, mempunyai wawasan tentang para perawi hadis, baik itu keunggulan perawi hadis maupun kekurangan para perawi hadis. Orang itu punya wawasan wa alima adalah tarijali wajarhum. Orang tersebut mempunyai wawasan tentang sifat adil atau kelebihan keunggulan para perawi atau mungkin wajarhum kekurangan para perawi hadis. Ini namanya muhaddis, al-muhaddis. Orang yang banyak hafalan hadisnya. Banyak ini mencapai ribuan, tidak hanya 3, 4, 5 100, 200 tidak cukup itu, tapi sampai ribuan. Istilah yang ke-10 tadi. Sekarang istilah yang ke-11 tadi al-hafid. Al-hafid ini tingkat di atasnya al-muhaddis. Karena arti al-hafid adalah orang yang hafal hadis beserta sanadnya dan hafalannya tersebut mencapai 100.000 hadis. Saya ulang, orang yang hafal hadis mencapai 100.000 hadis beserta sanadnya, ini namanya al-hafid. Sila 11, tingkatnya di atasnya al-muhaddis tadi. Jadi al-hafid sering kita dengar di istilah di masyarakat kita, yang di situ digunakan bagi para penghafal Al-Quran. Itu sebenarnya istilah yang kurang ilmiah. Ilmiahnya ini di sini. Jadi makna sesungguhnya al-hafid adalah orang yang hafal hadis, hafalannya mencapai 100.000 hadis beserta sanadnya. Kalau orang yang hafal Al-Quran, istilahnya bahasanya itu al-hamil, orang yang mengandung, maksudnya orang yang dalam dirinya terkandung Al-Quran. Istilah yang pas al-hafid itu adalah orang yang hafal hadis mencapai 100.000 beserta sanadnya tadi. Jadi misalnya kalau ada orang yang hafal hadis kok 100.000 masih kurang sedikit, kurang satu bahkan, hafal hadis 99.999, itu tingkatannya belum al-hafid tapi masih al-muhaddis tadi, gitu.
Terus istilah yang ke-12 di atasnya al-hafid namanya al-hujjah, tingkat al-hujjah. Orang yang hafal hadis hafalannya mencapai 300.000 hadis, juga beserta sanad-sanadnya. Tidak hanya hafal matan hadisnya, sanadnya juga hafal. Ini namanya al-hujjah, 300.000 hadis. Nah, berarti ya seperti tadi, kalau orang hafal hadisnya kurang dari 300.000, masih kurang 299.999 misalnya, 300.000 kurang 1, tetap tingkatnya masih di bawahnya al-hujjah, berarti al-hafid masih. Tapi kalau sudah 300.000 atau lebih, ini tingkatan sudah al-hujjah. Al-hujjah. Ini terus contohnya orang-orang itu siapa? Kalau di tingkat pertama, ulama-ulama Indonesia ini sekarang masih banyak yang al-muhaddis. Tapi untuk tingkat al-hafid sudah jarang ditemui. Saya contohkan satu al-hafid ini, orang yang mendapat gelar al-hafid adalah penulis kitab Minhatul Mu'is ini, al-hafid Mas'ud, al-hafid Hasan Mas'udi, Hafid Hasan Mas'udi. Ini nama beliau. Jadi ada gelar di depannya al-hafid. Berarti beliau hafalan hadisnya mencapai 100.000 hadis, luar biasa itu. Terus contohnya al-hujjah, orang yang hafal hadis mencapai 300.000, ini para ulama madhab, misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, madhab Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini keempatnya adalah al-hujjah. Al-hujjah semuanya. Para imam madhab, para mujtahid ini katanya al-hujjah, luar biasa semua. Begitu, karena hafalan mereka lebih dari 300.000 hadis lebih. Ada lagi saya contohkan Imam Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam. Ada ambil al-hujjah, Hujjatul Islam. Itu karena beliau hafal hadisnya lebih dari 300.000 hadis. 300.000 hadis kok 300.000, 100.000 hadis misalnya dibaca seminggu mungkin belum selesai itu. Apalagi al-hujjah, luar biasa. Orang-orang ulama-ulama, makanya dalam ilmu mustalah hadis ini memberikan gelar kehormatan bagi mereka, bagi para ahli hadis ini. Di istilah yang kita lanjutkan di istilah yang ke-13 ada al-hakim. Al-hakim itu gelar tertinggi dari para ulama ahli hadis. Al-hakim adalah artinya adalah man ahata bis sunnah, orang yang menguasai semua hadis. Ya. Dia tahu semua hadis. Berarti tahu ya hafal. Nah, ini contohnya terus siapa? Saya pernah ditanya, siapa Pak yang mendapat gelar al-hakim? Ya jawabannya ya mudah saja, ya pelaku hadis itu. Siapa? Satu orang di dunia, beliau Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa lagi kalau bukan beliau yang mendapat gelar al-hakim, yang menguasai semua hadis, semua sunnah. Bahkan para sahabat pun, walaupun ada pendapat yang lemah, yang ada beberapa orang sahabat yang mendapat gelar al-hakim, tapi pendapat yang lebih kuat, al-hakim hanya satu di dunia, yaitu beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliau adalah pelaku sunnah, pelaku hadis yang berikan contoh semua pada diri, perkataan, tindakan beliau dan semuanya tentang beliau. Itu al-hakim. Itu 13 istilah yang berlaku di kalangan ahli hadis. Ya, ini sampai menitnya sampai 25, hampir setengah jam ya nanti. Tidak apa-apa. Barangkali ini agak panjang sedikit, semoga bermanfaat. Jadi ingat-ingat 13 istilah dalam kita belajar ilmu hadis. Ada 13 istilah yang berlaku di kalangan ahli hadis. Saya ulang mulai dari awal, yaitu yang pertama hadis, yang kedua khobar, yang ketiga asar, yang keempat sunnah, yang kelima matan, yang keenam
sanad yang ke-7, isnad yang ke-8, musnad yang ke-9, musnid 10, muhaddis 11, al-hafidh 12, al-hujjah 13, al-hakim. Terima kasih. Mohon maaf video terlalu panjang ini. Bila ada kesalahan, maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.